bawa kita ke sedikit penjelasan logika. Tadi saya bilang, yang ciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan kalian wahai jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Saya bilang Allah tidak mungkin bicara dengan kita semua. Maka Allah pilih beberapa manusia yang Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Kita umat akhir zaman kebagian rasul terakhir yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus beliau untuk mengajarkan kita bagaimana kita beribadah. Nah, saya tanya, sekarang kalau kita beribadah tapi tidak mengikuti Nabi, kita mau bikin sendiri, kita tidak mau ikut Nabi, kira-kira kita bisa disebut sebagai orang yang berakal apa tidak sebenarnya? Iya kan? Iya nggak? Iya dong. Bagaimana kita beribadah tapi kita tidak mau ikut Nabi? Kita mau ngarang sendiri. Lalu yang kita karang ini apa jaminannya? Apa yang akan membuat kita selamat kalau ternyata nanti justru sampai di akhirat terbukti bahwa yang kita lakukan itu benar-benar tidak sesuai dengan tuntunan Nabi? Ada satu kisah yang unik di zaman Nabi. Ada 3 sahabat yang datang ke rumah Nabi. Sahabat ini kan sering ngobrol. Lalu mereka bilang, ini 3 orang ngobrol, mereka bilang begini, bagaimana kalau kita ke rumah Nabi? Kita tanya yuk kepada Ummul Mukminin, kepada istrinya, kira-kira kalau di rumah Nabi itu ibadah kayak bagaimana? Mereka datang, pas Nabi tidak ada. Kan rumah Nabi ini nyambung sama masjid. Bapak Ibu kalau sekarang ke Masjid Nabawi, Bapak Ibu temukan rumah Nabi itu sudah ada di dalam masjid. Okay. Begitu sampai, mereka ucapkan salam kepada Nabi. Nabi nggak ada, ada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya kepada istri Nabi itu, apa sih yang Nabi lakukan di rumah? Ibadah apa saja yang beliau lakukan? Kita kan cuma lihat di luar. Kira-kira di dalam rumah itu Nabi bikin apa saja? Ummul Mukminin Aisyah jelaskan, kalau di rumah Nabi ibadahnya begini, begini, begini. Setelah dijelaskan, mereka nggak bubar. Mereka diskusi 3 orang di samping rumah Nabi. Dalam hadis dikatakan ka'annahum taqalluha. 3 orang setelah mendengar penjelasan Aisyah radhiyallahu anha, mereka menganggap seakan-akan amal Nabi ini sedikit, tidak banyak. Under ekspektasi mereka, di bawah dugaan mereka. Mereka pikir kalau di rumah tuh Nabi ibadah dahsyat betul. Setelah dengar, mereka bilang biasa saja. Tidak seperti yang kita bayangkan. Diskusi lagi. Yang satu bilang begini, kau yang bisa bilang Nabi bikin itu sedikit. Nabi ini Allah hapus antua pun dosa. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir. Dosa yang lalu dan yang akan datang itu Allah hapus. Nabi ini manusia yang pertama kali akan menapakkan kakinya di surga. Ini manusia pilihan. Ketong boleh iko antua. Yang antua bikin ini beda dari ketong. Antua ini orang khusus. Jadi bagaimana? Ketong mesti bikin lebih dari antua. Ini logikanya masuk nih. Mereka tidak punya niat buruk. Mereka tidak punya niat untuk melawan Nabi. Cuma logikanya begitu. Yang Nabi bikin kalau ketong anggap sedikit itu ya wajar. Nabi ini kan sudah aman. Manusia pertama yang masuk surga. Ya kita ini belum ada jaminan. Jadi kalau ketong dengar Nabi sedikit, jangan ketong ikut sedikit, ketong mesti bikin lebih. Logikanya masuk ya. Lalu mereka sepakat kalau begitu begini, ketong mesti bagi-bagi. Yang masing-masing orang mesti pilih amal khusus. Yang satu bilang sudah, beta yang pertama, beta akan sholat malam, tapi beta seng mau tidur sama sekali. Beta sholat terus sampai pagi subuh, seng tidur sama sekali. Tadi Aisyah bilang Nabi kalau sholat malam Nabi tidur juga sedikit. Sebelum subuh Nabi tidur. Yang sahabat ini bilang beta seng mau tidur sama sekali. Nabi tidur karena Nabi suaman, beta belum. Beta mesti sambayang seng tidur. Yang kedua bilang oke, ente pilih sambayang, anak seng bisa ikut ente. Anak pilih puasa saja. Anak mau puasa. Tadi Aisyah bilang, Ummul Mukminin bilang Nabi kalau puasa pagi sore buka puasa. Anak seng mau buka sore-sore.
Ana mau tambah kira-kira barang jam-jam 12 malam baru ana buka, supaya lebih dari Nabi. Bapak Ibu, ini ada dalam hadis yang sahih. Ini bukan cerita karangan, tidak. Yang ketiga bingung, yang satu sudah dong sepakat masing-masing pilih ibadah yang beda. Yang satu pilih salat, yang satu pilih puasa, yang ketiga bingung. Dia bilang, yang dua orang tanya dia, ente pilih apa? Dia bilang, ana bingung. Ente pilih sambayang, ente pilih puasa. Ana saya tahu mau pilih apa sudah. Ana pun pilih ana. Dia bilang apa? Ana saya mau kawin sama sekali. Nabi kawin banyak. Nabi punya istri banyak kan? Nah, Nabi kawin banyak, Nabi ibadah oke. Nabi semua masuk surga. Ana ini belum. Lebih ana jangan kawin sama sekali supaya ana ibadah mantap. Dia saya mau kawin sama sekali. Ini niat. Bapak Ibu, ternyata obrolan mereka di samping rumah Ummul Mukminin Aisyah didengar, direkam dengan baik oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dong tiga sububan, sing lama Nabi pulang. Begitu Nabi masuk rumah, assalamualaikum. Istrinya sambut, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ana mau cerita, kata Aisyah. Sahabat-sahabatmu datang ada 3 orang. Aisyah ceritakan lengkap. Nabi dengar selesai. Nabi tangkap, wah ini masalah ini. Ini sahabat langsung mulai terbetul gitu menurut Nabi. Ini dong salah bikin kesimpulan. Besok pagi Nabi suruh kumpul semua sahabat di masjid. Nabi pidato di hadapan mereka semua. Semua kumpul ini. Termasuk 3 orang ada duduk tengah-tengah juga. Lalu Nabi berdiri di depan, Nabi bilang, setelah hamdalah Nabi buka khutbah semua, Nabi bilang, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Nabi bilang, tadi malam ada beberapa orang datang ke rumah saya, bertanya tentang ibadah saya, dijawab oleh istri saya. Kemudian mereka ngomong begini. 3 orang kota. Tapi Nabi saya sebut nama. Itu hebatnya Nabi. Nabi tidak mempermalukan mereka dengan menyebut nama mereka, Syekh. Nabi Syekh tiba-tiba bilang, kamu 3 coba berdiri. Syekh. Nabi cuma bilang, ada 3 orang tadi malam datang di betapung rumah begini. Lalu Nabi bilang, Nabi ini orang yang tidak suka puji dirinya. Tapi momentum ini Nabi merasa penting untuk puji diri beliau. Nabi bilang, innama ana atqakum wa akhsyakum lillah. Wahai sahabatku, ingat baik-baik, saya adalah manusia yang paling takwa kepada Allah dan manusia yang paling takut kepadanya. Walaupun saya manusia yang paling takwa dan paling takut, tapi kalau saya sholat malam, saya tidur juga. Kalau saya puasa, sore saya buka. Dan saya menikah. Ini 3 orang dapat sindir betul. Bapak Ibu, kalau ketemu bayangkan misalnya kalau ketemu yang jadi 3 orang, kalau ketemu duduk sama-sama pasti ketemu coba kukorin. Begitu Nabi bilang, saya sholat dan tidur juga. Itu pasti 2 orang Korea yang tadi bilang mau sambayan, saya mau tidur. Kira-kira ente mau bertahan kira-kira. Begitu Nabi bilang, saya puasa dan buka puasa. Yang dapat tusuk-tusuk balik. Ente lain. Begitu yang terakhir Nabi bilang, dan saya menikah. 2 orang tusuk yang bilang saya mau nikah. Kira-kira begitu kan? Kalau ketemu. Terakhir Nabi bilang, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, falaisa minni, dia bukan umat.